Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmayani dari kelas 4B, dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NPM 23106311100052. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan profil Ahmad Hasan serta pemikiran pendidikannya. Ahmad Hasan lahir di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya bernama Ahmad Sina Vapumarichar, berasal dari India yang masih merupakan keturunan ulama Mesir yang sekaligus berprofesi sebagai wartawan dan penerbit buku serta surat kabar berbahasa Tamil. Ibunya bernama Muznah, berasal dari Palekat, Madras. Keduanya menikah di Surabaya, kemudian menetap di Singapura. Ahmad Hasan merupakan nama yang dipengaruhi oleh budaya Singapura. Nama aslinya adalah Hasan bin Ahmad, namun karena mengikuti kelaziman budaya Melayu yang meletakkan nama keluarga atau orang tua di depan nama asli, akhirnya Hasan bin Ahmad berubah menjadi Ahmad Hasan. Ahmad Hasan menikah pada tahun 1911 dengan Mariam Paranakan Melayu Tamil di Singapura. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 7 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaiha, Ahmad Muhammad Said, dan Mansur. Pada tahun 1940, Ahmad Hasan pindah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur untuk mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Persis. Dan pada tanggal 10 November 1958, Ahmad Hasan meninggal di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Menelusuri jejak-jejak pemikiran Hasan tentang pendidikan ini memang cukup sulit karena Hasan secara eksplisit tidak pernah menerbitkan tulisan tentang pendidikan. Bagi Hasan, tujuan pendidikan adalah terbentuknya akhlak yang terpuji peserta didik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Alasan Hasan membuat tujuan seperti itu adalah karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan siswa yang mempunyai akhlak yang baik. Adapun sumber-sumber pendidikan harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, tujuan ini juga Ahmad Hasan juga menginginkan lembaga pendidikan yang mampu melahirkan mubalik-mubalik yang mempunyai kemampuan berbahasa Arab, ilmu agama Islam, ilmu hitung, geografi, dan ilmu keduniaan sebagai bekal siswa-siswa dalam melakukan dakwah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Terkait tugas dan fungsi seorang guru, Ahmad Hasan berpendapat bahwa guru harus mendidik siswa dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi. Selain itu, guru juga harus mempunyai keilmuan yang bagus dan telah mengamalkan apa-apa yang akan diajarkan kepada siswa. Adapun persyaratan untuk menjadi peserta didik menurut Hasan adalah harus beribadah hanya kepada Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mempertahankan syiar Islam, memiliki akhlak mulia, dan menjaga kerapihan dan kebersihan. Ahmad Hasan memandang kerapihan dan Ahmad Hasan memandang siswa-siswinya bukan manusia yang tidak tahu apa-apa, tetapi sebagai teman berbicara yang sebenarnya sudah mempunyai pengetahuan, meskipun masih belum tampak jelas. Dalam menyampaikan materi, Hasan menggunakan beberapa metode, mulai dari ceramah, diskusi, tanya jawab, dan debat. Sedangkan dalam evaluasinya, Hasan menggunakan 2 jenis evaluasi, yaitu lisan dan tulisan, seperti hafalan dan tes tulis. Evaluasi itu dilakukan setiap akhir pelajaran, tengah semester, dan akhir semester. Sebagai bukti keseriusan Hasan dalam pendidikan, beliau mendirikan pesantren Persatuan Islam atau Persis Bandung, dan
Beliau mendirikan Pesantren Persatuan Islam Bandung dan Pesantren Persatuan Islam di Bangil, Pasuruan pada Maret 1940. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.